Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai generic strategies dari Michael Porter atau Porter Competitive Strategies. Nah, sebelum lebih jauh kita belajar mengenai Porter Competitive Strategies, kita harus menyamakan persepsi dulu nih teman-teman terkait dengan konsep serta definisi dari competitive advantage. Apa sih competitive advantage itu? Competitive advantage adalah satu kondisi di mana satu perusahaan tersebut mencapai higher profits-nya atau keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya di market tersebut atau di pasar tersebut. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, perusahaan itu dalam menghasilkan profit atau dalam menghasilkan keuntungan itu dilakukan dengan cara dia mendapatkan pendapatan dan juga dia mengeluarkan cost atau dia mengeluarkan biaya. Untuk mencapai competitive advantage, perusahaan itu dapat melakukannya dengan dua cara atau dengan dua hal. Yang pertama adalah perusahaan tersebut harus meningkatkan pendapatan mereka, tetapi dia juga harus menjaga agar cost tersebut tetap stabil itu teman-teman. Nah, dalam hal ini perusahaan itu fokus mencapai competitive advantage-nya itu dengan cara fokus meningkatkan pendapatannya. Yang kedua adalah dengan cara perusahaan tersebut menurunkan biayanya, menurunkan cost-nya, tetapi dia juga harus tetap membalancekan atau menstabilkan revenue-nya seperti itu. Dalam hal ini perusahaan tersebut fokus dalam mencapai competitive advantage-nya itu dengan fokus low cost seperti itu. Nah, pada kenyataannya dua hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan satu kesempatan yang sama gitu, satu kesempatan yang bersamaan gitu. Dua hal tersebut tidak bisa dilakukan perusahaan secara bersamaan pada kenyataannya dan itu sangat sulit teman-teman semuanya. Seorang pakar manajemen strategi bisnis yaitu Michael Porter menyarankan bahwa generic strategi itu dibagi ke dalam dua elemen utama atau dua kunci utama. Yang pertama adalah scope dan yang kedua adalah source atau sumber daya. Untuk scope sendiri atau ruang lingkup, perusahaan itu dapat menargetkan pasar mereka itu ke dalam world market, perluasan pasar atau fokus market seperti itu. Sedangkan untuk sumber daya atau source sendiri, perusahaan itu melakukannya dengan cara low cost leader atau diferensifikasi seperti itu. Apabila kedua elemen tersebut digambarkan teman-teman, maka scope yang terdiri dari perluasan dan juga narrow, serta source sumber daya yang terdiri dari cost dan juga diferensifikasi itu digambarkan ke dalam 4 kuadran yang disebut dengan Porter Competitive Strategy yang terdiri dari cost leadership, diferensifikasi, cost focus, dan juga diferensifikasi fokus. Untuk strategi yang pertama adalah strategi cost leadership. Dalam strategi cost leadership ini, perusahaan menjangkau pasar yang luas dengan mengedepankan biaya produksi serta distribusi yang rendah atau lower cost. Nah, contoh dari strategi cost leadership ini adalah Indomaret dan juga Alfamart. Kedua retailer ini sangat agresif mengembangkan pasarnya sampai ke perumahan-perumahan dengan menekankan harga jual yang murah dan juga harga yang relatif sama dalam suatu kota itu gitu. Nah, pemimpin biaya atau cost leadership ini biasanya terlihat agresif dalam pemotongan biaya, membangun pangsa pasar, serta menggunakan input dan juga tenaga kerja yang murah gitu teman-teman. Untuk yang kedua adalah strategi diferensifikasi, di mana pada strategi ini perusahaan menjangkau pasar yang luas dengan mengedepankan inovasi, do something different. Nah, pada perusahaan kuadran ini akan menawarkan produk yang berkualitas tinggi ke pasar massal. Contohnya adalah Apple, di mana diferensifikasi ini sering melakukan investasi besar dalam iklan untuk membangun brand awareness, mengembangkan kemampuan inovatif sehingga tetap terdepan dalam hal inovasi produk dan juga berinvestasi dalam sumber daya manusia dan juga kegiatan pendukung lain. Sedangkan untuk strategi yang ketiga adalah strategi cost focus, di mana pada strategi cost focus ini perusahaan itu
fokus menjangkau pasar yang terbatas, narrow dengan mengedepankan biaya produksi dan juga distribusi yang rendah atau low cost. Contoh dari strategi cost focus ini adalah AirAsia, di mana AirAsia ini merupakan salah satu industri penerbangan yang menerapkan strategi low cost carrier atau LCC. Nah, teman-teman, apakah AIC juga menjadi salah satu perusahaan yang menerapkan cost focus? Mohon untuk dijawab di kolom komentar ya. Sedangkan untuk strategi yang terakhir adalah strategi diferensiasi fokus, di mana perusahaan itu menjangkau pasar yang terbatas dengan mengedepankan inovasi untuk mendapatkan suatu keunikan dan juga perbedaan dengan mengandalkan kecepatan masuk pasar atau speed. Contohnya adalah Ferrari, di mana perusahaan ini mencoba untuk mencegah persaingan dengan membagi pasar secara sempit. Teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui keempat alternatif strategi yang dikemukakan oleh Porter, di mana terdapat alternatif cost leadership, alternatif strategi diferensifikasi, alternatif strategi cost focus, dan alternatif strategi diferensifikasi fokus, menurut Porter, kita hanya bisa menerapkan salah satu dari keempat alternatif strategi ini untuk diterapkan di kegiatan perusahaan kita. Apabila perusahaan tersebut menerapkan lebih dari satu dan juga mengkombinasikannya lebih dari satu alternatif strategik, maka kondisi yang akan dilakukan atau yang akan terjadi adalah perusahaan tersebut terjebak dalam satu kondisi, di mana kondisi itu disebut dengan stuck in the middle. Stuck in the middle ini adalah kondisi perusahaan yang dia kehilangan value di dalam perusahaan tersebut. Jadi secara cost, secara harga dia tidak bisa bersaing dengan kompetitornya, dan juga secara produk dia juga tidak bisa bersaing dengan kompetitor. Nah, teman-teman semua, ternyata ada beberapa pandangan dari beberapa ahli terkait dengan apakah bisa strategi-strategi ini bisa diterapkan lebih dari satu dan juga bisa dikombinasikannya lebih dari satu alternatif strategi seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apabila perusahaan tersebut bisa menerapkan lebih dari satu alternatif strategi dari keempat alternatif strategi ini, jadi dia bisa menerapkan lebih dari satu alternatif strategi loh ya, berarti penerapannya itu lebih dari satu gitu kan, bisa 2, bisa 3, atau bisa 4, serta bisa mengkombinasikannya. Apa sih yang harus dicermati dari perusahaan tersebut apabila perusahaan tersebut ingin menerapkan lebih dari satu alternatif strategi dari keempat alternatif strategi ini? Seperti itu ya teman-teman pertanyaannya. Sekian kuliah kali ini atau pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak teman-teman.